Mana pagi akan diberitakan oleh Bapak Evangelis Muji Hartono Master Teologia. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku semua. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan sungguh suatu kesempatan yang indah untuk kita pada pagi hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagi kita, umat Kristen, bahkan mungkin seluruh umat beragama, kata syukur itu tentu tertanam dengan baik di dalam pikiran dan hati kita. Tetapi apakah kita benar-benar memiliki kedalaman pengertian tentang kata bersyukur, maka biarlah kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama menilai kembali untuk apa kita bersyukur, mengapa harus bersyukur, dan apa saja yang menyebabkan kita menaikkan syukur-syukur kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat dulu secara umum untuk arti kata bersyukur di dalam bahasa Indonesia, jadi kata syukur itu adalah serapan dari bahasa Arab, ya, dari kata syukur. Dan menurut KBBI, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan, mengakui dan merasa beruntung atas suatu nikmat, kebaikan, atau anugerah. Nah, itu kata syukur. Jadi di dalam bahasa Arab, syukur itu ditujukan kepada pribadi yang ilahi. Tetapi kalau kepada sesama manusia, arti kata apa? Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita, maka katanya menjadi syukur. Ya. Jadi rasa terima kasih kepada yang ilahi itu diungkapkan dengan kata syukur, tetapi untuk kata terima kasih kepada sesama itu diungkapkan dengan kata syukur. Jadi syukur atau bersyukur itu serapan dari bahasa Arab. Dan secara umum, bersyukur adalah menyadari bahwa kita senantiasa menerima sesuatu yang baik. Itu layak untuk kita bersyukur. Nah, tetapi di dalam iman Kristen, alasan dan perintah bersyukur itu memiliki multidimensi. Banyak alasan, banyak memicu di dalam hidup kita, di dalam iman Kristen kita, untuk bersyukur. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk mengamati 3 dimensi saja. Ya, mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur atas keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah disediakan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dituliskan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kebenaran firman ini itu patut kita syukuri setiap detik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya kita harus
benar-benar sadar bahwa kita adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah berdosa, tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita baru sadar bahwa ada sesuatu yang menanti di dalam hidup kita, yaitu yang namanya pengadilan kekal. Dan ketika pengadilan kekal itu kita hadapi, maka ada dua kemungkinan, yaitu kita akan mengalami kematian kekal atau kehidupan kekal. Dan kita pasti bersyukur bahwa ketika kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita sudah disiapkan kepada kehidupan kekal. Manusia yang secara kodrat dosa itu sebetulnya terjebak di dalam sebuah peperangan hari tiap hari. Bahkan ketika peperangan itu rasanya kita mau kalah, seringkali manusia itu membuat alasan-alasan untuk melakukan dosa. Jadi kita ini manusia selalu punya banyak alasan. Dan sudah dari sononya, sejak di dalam Taman Eden, ketika manusia pertama dikatakan, mengapa kamu sembunyi? Mereka mulai beralasan. Karena aku takut, karena telanjang, lalu ditanyakan, kenapa kamu telanjang, siapa yang memberikan, apakah engkau memakan buah itu? Dan itu manusia terus beralasan. Dan sampai hari ini, ketika manusia itu merasa tidak berdaya di dalam menolak perbuatan dosa, maka yang terjadi adalah manusia mencari-cari alasan untuk tetap melakukan dosa. Ada orang yang memiliki alasan kesulitan ekonomi, maka dia melakukan dosa dengan melakukan pencurian, dengan merebut hak hidup orang lain hanya untuk alasan ekonomi. Ada juga orang yang memiliki alasan karena malu. Jadi ketika sepasang remaja melakukan perbuatan yang di luar kesusilaan, kemudian ada akibat yang harus ditanggung dan mereka kemudian merasa malu. Akhirnya mereka pun melakukan dosa. Kita tentu hari-hari ini banyak terkejut dengan begitu meningkatnya pembunuhan-pembunuhan wanita yang justru dibunuh oleh kasihnya, oleh suaminya, oleh selingkuhannya. Dan ketika mereka melakukan, mereka punya alasan, takut malu, takut diketahui orang lain. Ada orang-orang yang terjebak di dalam sistem politik. Mereka memiliki alasan, kalau tidak ikut di dalam sistem politik, di dalam sistem pusaran politik, maka mereka akan disingkirkan. Jadi takut untuk disingkirkan, kemudian menjadi alasan mereka untuk melakukan korupsi. Jadi, saudara-saudara, manusia sungguh terjebak di dalam ruang yang penuh dengan pertentangan di dalam hidupnya. Dan setiap kali manusia berdosa, itu pasti harus menerima konsekuensinya. Tetapi kita bersyukur
karena kita memiliki jalan keselamatan. Kita bersyukur karena ketika kita bertobat dari hidup kita yang lama, kemudian menjalani kehidupan di dalam karakter Kristus, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dimensi yang kedua, atau alasan mengapa kita bersyukur, yaitu bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, manusia di dalam perkembangannya, dan itu memang anugerah Tuhan bahwa manusia ini memiliki kemampuan untuk berkembang. Berkembang dalam hal apa? Di dalam kreasi, daya cipta. Untuk apa? Manusia mengembangkan kreasinya untuk mengatasi tekanan atau ancaman-ancaman dari alam sekitar kita ini, supaya kelangsungan hidup kita dapat terus berlangsung. Itulah kemudian dari segala daya kreasi manusia itu kemudian memunculkan yang namanya, yang kita kenal saat ini adalah teknologi. Ya. Teknologi yang dihasilkan oleh daya pikir manusia itu mampu menolong pekerjaan-pekerjaan manusia untuk bisa dikerjakan dengan lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, dan seterusnya. Sebagai contoh, manusia mengembangkan teknologi pesawat terbang untuk mempercepat perjalanan yang jauh. Tetapi seberapa canggih penemuan manusia tentang pesawat ini, tetap saja kita tidak bisa menolak bahwa ada unsur-unsur lain yang lebih besar yang tidak dapat kita hadapi, dan itu berpotensi menggagalkan teknologi pesawat. Unsur apa itu? Unsur badai, unsur cuaca. Apalagi kalau seorang pilot menghadapi awan cumulonimbus, itu adalah unsur yang tidak bisa dihadapi. Dan sadar atau tidak sadar, kita pasti pernah menaiki pesawat terbang. Entah beberapa kali, masing-masing orang berbeda-beda. Dan ketika kita sadari bahwa hari ini kita masih bisa bertemu, bukankah itu karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan? Sehingga Tuhan meluputkan kita dari hujan badai yang dapat menjatuhkan pesawat yang kita tumpangi. Bahkan kendaraan yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sepeda motor, itu hasil teknologi manusia. Tetapi bukankah di dalam perjalanan kita menaiki sepeda motor itu ada banyak rintangan, ada banyak bahaya yang mengincar kehidupan kita di setiap detik perjalanan kita. Tetapi kalau kita masih ada saat ini untuk bertemu bersama, bukankah itu layak untuk kita naikkan syukur karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita tentu tahu kan bagaimana kecelakaan di jalan raya itu semakin marak. Dan sampai hari ini
faktor kecelakaan terbesar yang merenggut nyawa manusia adalah sepeda motor. Jadi kita patut bersyukur. Kita sering menggunakan sepeda motor. Dan sampai hari ini Tuhan memelihara kita sehingga kita dapat menikmati hidup ini, menikmati kasih karunia Tuhan. Karena sebagus apapun teknologi yang ditemukan oleh manusia, tetap ada kelemahan. Dan kelemahan itulah yang menjadi ancaman di dalam hidup kita. Albert Einstein sendiri pernah berkata bahwa teknologi itu laksana pedang bermata dua. Di satu sisi ia dapat membantu manusia untuk mengerjakan banyak hal dengan cepat, tetapi di sisi lain teknologi adalah pembunuh yang paling kejam. Saudara tahu kalau pernah melihat film-film dokumenter, sebetulnya Einstein tidak pernah setuju dengan pembuatan bom atom. Walaupun teori mengenai ledakan atom itu dia yang menemukan. Dan dia sangat takut. Jadi kalau saudara yang pernah melihat atau menonton film-film dokumenter mengenai Einstein, ketika dia menemukan teorinya, IMC kuadrat itu, dia sangat ketakutan. Karena teori yang dia jumpai adalah teori penemuan teknologi yang sangat membahayakan manusia. Dan kita sudah menyaksikan, dan kita sudah tahu, kita tidak menyaksikan tapi kita tahu apa yang terjadi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kita ada hari ini karena leluhur-leluhur kita diselamatkan, dibebaskan, diluputkan dari ledakan bom atom. Sehingga kita bisa lahir dan berkarya hari ini. Kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong di dalam ketika kita menghadapi guntur di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun di dalam hidup. Saudara-saudaraku, konteks ayat ini adalah ketika Yakobus berkirim surat kepada jemaat-jemaat Kristen Yahudi yang ada di diaspora, di perantauan. Kita tahu bahwa kekristenan di awal-awal abad pertama adalah kekristenan yang menghadapi tantangan begitu berat. Yang pertama, tantangan budaya. Karena ketika jemaat itu bertumbuh di dalam komunitas-komunitas yang terus belajar bagaimana hidup di dalam karakter Kristus, justru di luar lingkungan mereka, yang mereka temui setiap hari adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Pelacuran bakti ada di mana-mana. Segala perbuatan-perbuatan untuk menyembah kepada dewa-dewa pagan itu ada di mana-mana. Mereka jumpai semua.
Di samping itu juga mengenai persekusi-persekusi. Jadi penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula itu sangat luar biasa. Apalagi menjelang abad kedua yang namanya persekusi itu menjadi legal di seluruh wilayah Kekaisaran Roma. Jadi alasan atas nama kaisar itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Ya, karena kalau sudah kalau sudah melakukan sesuatu tindakan penghukuman atas nama kaisar, maka orang-orang Kristen tidak bisa menolak. Entah itu mereka dirampas hartanya, dirampas anak dan istrinya, disiksa bahkan sampai dengan dibunuh. Begitu dahsyat penderitaan yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tetapi Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Ini merupakan suatu sikap syukur yang terus digaungkan kepada jemaat mula-mula supaya mereka tetap tahan menghadapi penderitaan. Saudara-saudara, sadar atau tidak, ingat atau kita sudah lupa bahwa di dalam hidup kita, bukankah kita pernah mengalami suatu permasalahan yang tiba-tiba sangat berat, laksana guntur menyambar. Apa yang kita alami waktu itu, dan apa tindakan yang kemudian kita lakukan pada saat itu? Bukankah ketika kita mengalami sambaran guntur di tengah kehidupan kita itu, kita tidak berdaya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi seperti apa yang saya alami, saya sangat bersyukur. Karena apa? Karena ketika penderitaan itu melanda kehidupan saya, tidak ada sedikit pun keinginan di dalam diri saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma kekristenan. Justru ketika penderitaan itu saya alami, saya mencoba men-challenge diri saya sendiri, menantang diri saya sendiri untuk membuktikan sejauh mana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya. Dan pada saat itulah saya berseru pada Tuhan untuk mengirimkan pertolongan. Dan memang tidak seperti sebuah peristiwa peristiwa yang spektakuler, pertolongan itu datang besok hari atau seminggu kemudian. Tetapi justru pertolongan itu bisa saja bertahun-tahun kita menunggu pertolongan. Tetapi yang patut saya syukuri adalah setiap penderitaan, setiap permasalahan justru membawa saya lebih mengenal akan kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu saudara atau mungkin ada kerabat saudara yang mengalami suatu sakit penyakit yang sangat menakutkan, dan itu pasti rasa-rasanya adalah seperti guntur yang menyambar. Tetapi biarlah itu semua bukan membawa kita menjadi lemah, tetapi justru membawa kita menjadi kuat. Kuat di dalam ujian, kuat di dalam kesabaran, kuat di dalam memegang janji Tuhan, bahwa kalaupun penyakit itu membawa kematian dalam hidup kita, kita sudah menerima keselamatan yang kekal.
Teman saya juga hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat karena dia merasa sehat, merasa tidak masalah, olahraga masih bisa berolahraga dengan baik, tetapi ketika akhir tahun lalu melakukan pemeriksaan rutin, ternyata dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap kanker. Jadi hari-hari ini teman saya ini harus menghadapi kemoterapi, kalau tidak salah 12 hari sekali. Bahkan, 21 hari sekali. Bahkan dokter yang menangani juga mengatakan karena usianya yang sudah di atas 50 tahun, maka teman saya ini harus mengalami kemo seumur hidup. Nah, saya sebagai orang yang tidak tahu atau belum pernah mengalami hal itu, tentunya hanya bisa menghibur. Jalani dengan sabar, jalani dengan sukacita. Tetapi kemudian saya sempat memikirkan, bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup saya. Apakah saya bisa tetap sabar? Apakah saya bisa tetap bersukacita? Tetapi kemudian saya sendiri juga berkata bahwa tubuh kita ini memang tubuh yang fana. Suatu saat akan mengalami kematian. Soal caranya mau seperti apa, itu kita hanya bisa berserah. Tetapi biarlah ketika sesuatu penderitaan atau penyakit di dalam tubuh itu kita terima secepat kilat tanpa kita sadari, biarlah kita senantiasa bersyukur, karena dengan kita bersyukur kita bisa menyadari kefanaan hidup kita dan kekekalan pertolongan Tuhan. Kekekalan pertolongan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan biarlah 3 hal alasan untuk bersyukur, dimensi untuk bersyukur itu menjadi sebuah bekal di dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan bersyukur itu sejatinya menjadi sebuah tolok ukur kualitas keimanan kita. Pelaksana pasak untuk mendirikan tenda, semakin dipukul, pasak itu pasti akan semakin dalam tertancap. Semakin dalam tertancap, maka pasak itu semakin kuat untuk menjadi penopang tenda. Dan biarlah ilustrasi ini menjadi semangat bagi kita ketika penderitaan memukul kehidupan kita. Iman kita semakin tertancap dalam kepada Kristus. Dan itu yang akan semakin memperkuat bangunan kemah iman kita, supaya tidak runtuh ditelan penderitaan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dan bagikan pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa bersyukur untuk perenungan kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih karena karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat itu, kami mau mengingat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan ketika tanpa sadar kami berkendara, berjalan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kalaupun Engkau izinkan kami menghadapi sebuah penderitaan, kami pun percaya itu adalah sesuatu yang Engkau izinkan untuk menempa iman kami, supaya tetap tertancap dan tidak mudah goyah oleh segala pengaruh dunia.
Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menolong kehidupan kami sepanjang hari. Amin.